Mutiara Pagi Persembahan RRI Manado. Baik, selamat pagi, shalom ya untuk Anda pendengar setiap Pro 1 dimanapun Anda berada, khususnya bagi Anda umat Kristiani dimanapun berada. Kembali kita berjumpa lagi dalam Mutiara Pagi hari ini. Tentunya bersama dengan Pak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH ya, Magister Pendidikan Kristen ya, sudah siap untuk memberkati kita semua pagi ini dengan firman-Nya. Dan pagi ini ya pendengar, kita akan merenungkan bersama dari kitab Yohanes 8 ayat 14 dengan tema berani bersaksi tentang kebenaran. Dan pendengar, untuk sesi interaktif seperti biasa nanti Anda bisa ya ikuti ataupun memberikan pertanyaan menanggapi topik tema kita pagi ini, ataupun yang ingin didoakan melalui SMS, WhatsApp, line telepon di 0821 9583 5080, ataupun bisa kasih komentarnya di kanal YouTube RRI Manado. Baik, pagi ini Mutiara Pagi melalui via Zoom bersama dengan Pak Pendeta. Saya langsung menyapa. Shalom, selamat pagi Pak Pendeta. Pagi, Bung Mike. Oke. Bagaimana kabar hari ini Pak Pendeta? Puji Tuhan Yesus, luar biasa Luar dahsyat. biasa dahsyat ya. Baik, silakan Pak Pendeta untuk perenungannya. Baik, mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kepadamu Tuhan kami angkat puji dan syukur, hormat dan kemuliaan. Oleh karena kebenaran-Mu dan kasih-Mu yang besar membawa kami hingga hari ini. Sebelum kami melanjutkan tugas kami, Tuhan tolong kami untuk dapat membaca dan merenungkan firman-Mu, meneguhkan iman kami, menerangi perjalanan hidup kami, supaya kami tidak salah melangkah, namun hidup sesuai kehendak firman-Mu. Jamah dan kuduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia, agar dapat berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu, Bung Michael Chia, yang mengendalikannya diberkati Tuhan bersama kru lainnya. Memberkati semua pendengar Radio Republik Indonesia mendengarkan, yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado diberkati Tuhan. Kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Amin. Mari kita buka Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-14. Saya bacakan bagi kita. Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 14, firman Tuhan yang mulia. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Demikian firman Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, damai di hati, berani bersaksi tentang kebenaran. Itulah tema kita hari ini. Orang Farisi tidak mengerti apa yang dia katakan tentang Yesus. Atau mungkin mereka tahu tapi pura-pura tidak tahu. Atau mungkin juga tidak mau tahu. Sebab memang kehadiran mereka selalu di setiap pelayanan Yesus adalah untuk mencari-cari kesalahan Yesus. Sehingga kebenaran apapun yang disampaikan oleh Yesus kepada orang banyak tetap tidak mempengaruhi sikap mereka yang selalu negatif dan terus mempersalahkan dan menyerang Dia dalam segala perkataan, pengajaran, dan karya agung serta keteladanannya. Mereka selalu a priori atau tidak suka dan suka menentang Yesus. Sudah ada stigma atau mempersalahkan Yesus atas segala sesuatu yang dilakukannya. Meskipun mereka tahu bahwa itu adalah kebenaran dan bersumber dari kitab suci. Yesus tahu kelakuan mereka yang jahat. Yesus tahu hati mereka yang degil dan perbuatan mereka kecuali dan penuh kefasikan. Bahwa mereka tidak mau tahu tentang kebenaran. Mereka telah menutup mata dan telinga terhadap kebenaran yang sejati, yang dibawa oleh Tuhan Yesus dari sorga. Karena Yesus memang datang dari sorga. Dia 100% manusia, tetapi dia 100% Allah. Kita semua tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus adalah melakukan karya selamat kepada dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan maut.
Ketika mereka mengatakan bahwa kesaksian Yesus tentang dirinya sebagai terang dunia adalah tidak benar, maka Yesus mengacukan atau mengabaikan perkataan mereka. Karena memang mereka pasti selalu menolak Yesus. Hati mereka yang keras membuat mata hati dan iman mereka menjadi buta. Mereka menolak Yesus sebagai terang dunia. Mereka lupa bahwa tentang Yesus sudah dinubuatkan oleh para nabi dalam kitab suci yang mereka ketahui dan ajaran kepada banyak orang sekalipun mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan dalam hukum Taurat. Yesus pun menegaskan kepada mereka bahwa sekalipun Yesus bersaksi tentang dirinya sendiri sebagai terang dunia, tapi kesaksiannya itu benar. Sebab Yesus sadar dan sangat tahu dari mana dia datang dan apa yang harus dia lakukan di bumi, serta kemana dia akan kembali setelah melaksanakan misi Allah di dunia ini. Yesus adalah penyelamat. Kuasanya luar biasa, kasihnya sempurna, sekalipun ia harus menderita, sengsara, mati, namun bangkit pada hari yang ketiga. Dari kesaksian Yesus adalah ya dan amin. Benar dan sangat benar adanya, sebab dia adalah Tuhan yang rela menjadi manusia untuk keselamatan umat manusia. Dia tidak memperhitungkan lagi keberadaannya sebagai yang maha tinggi demi cinta dan sayangnya kepada semua umat manusia. Dia menyerahkan segalanya untuk kebaikan, keampunan dan keselamatan manusia. Sekalipun dia harus meregang nyawa sebagai korban penebus umat. Sehingga apapun perkataan dan bantahan atau protes dari orang Farisi itu dianggap sebagai angin saja. Sebab mereka memang tidak tahu atau juga tidak mau tahu kalau Yesus itu datang dari mana. Yakni dia berasal dari surga. Dia meninggalkan surga untuk keselamatan kita. Maka Yesus berkata bahwa mereka tidak akan tahu dari mana Yesus datang, kapan dan bagaimana ia akan kembali. Pergi kepada Bapa yang mengutus dia untuk berkarya dan penuh kemuliaan. Sebab hati mereka memang sudah sangat sesat dan menyesatkan banyak orang untuk keuntungan pribadi mereka. Sehingga Yesus mereka musuhi dan upaya yang mereka lakukan adalah untuk menjebak dia dan membinasakan. Tapi sebelum waktunya tiba, Yesus pasti aman dan terus melaksanakan misi agung yang mulia ke dalam dunia. Maka dia datang jadi terang bagi dunia untuk menerangi kegelapan dunia. Pendengar yang diberkati Tuhan, sering kita menjadi seperti orang Farisi. Kita taat beribadah tapi abaikan melakukan pengajaran. Kita mengandalkan kekuatan sendiri, mementingkan mamun, kepuasan daging dan dunia, sehingga mengesampingkan kesaksian tentang kebenaran. Jauhkanlah yang jahat itu dari hidup kita. Bersaksilah tentang kebenaran Kristus kepada semua orang, agar kita mendapat bagian bersama Dia dalam kemuliaan surga. Buktikan iman percaya kita dengan terus setia dan taat melakukan firman-Nya, dan selalu hidup setia kepada kekuasaan Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Pendeta, ya terima kasih untuk perenungan pagi ini ya, dan ini program kita juga pagi ini merupakan salah satu bentuk bersaksi ya Pak Pendeta ya. Iya, betul. Oke, baik, dan kami kasih kesempatan pendengar ya, kita lanjut masuk di sesi interaktif untuk pagi hari ini. Ini sudah ada yang bergabung melalui WhatsApp ya, dari Yola di Girian. Selamat pagi Bung Michael dan Pak Pendeta Alfred, ini minta topangan doa untuk Papa Yohanis lagi batuk dan adik Daniel lagi di Jakarta. Ya, jadi ini bentuk atau permintaan doa ya. Oke, baik, terima kasih untuk Yola di Girian. Dan kemudian silakan yang lain juga yang ingin berinteraktif dengan Pak Pendeta pagi ini ya, dengan tema berani bersaksi tentang kebenaran dari kitab Yohanes 8 ayat 14 di 0821 9583 5080. Ya, baik Pak Pendeta, ini kalau dilihat dari perenungan firman Tuhan ya, seperti disampaikan dalam
kitab Yohanes. Oh ya, oke, sebelum kita lanjut, ada penelpon yang masuk, kita langsung saja. Selamat pagi, Shalom. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi, Shalom, Bapak Pendeta Shalom. bersama Ya, Iya, Elsi Maksud. Ibu Els Makelisung. Oke, silakan Ibu Els. Meminta topangan doa untuk keluarga pribadi kami, anak-anak dan cucu-cucu, dan juga kami telah mendengar firman Tuhan tadi. Kami yakin percaya itu sudah dapat mendapat kekuatan dalam hidup kami, karena ya banyak tantangan dalam hidup pribadi kami, tapi kami yakin percaya Tuhan selalu ada. Karena apalagi pagi yang indah ini sudah menerima mutiara firman Tuhan yang dari Pendeta Frans Dalot. Jadi minta topangan doa, apalagi keluarga kami pribadi, anak-anak cucu-cucu, karena anak-anak cucu-cucu tidak bersama Ibu Els. Karena ya kesibukan semuanya pekerjaan. Nah, kalau cucu-cucu di Papua, anak-anak lain, anak dan cucu lainnya ada di Manado. Cuma itu saja, Bu Maik dan Pendeta. Oke, baik. Terima kasih buat Ibu. Iya, Shalom, selamat pagi. damai pagi. Iya, damai di hati. Selamat pagi. Ibu Els Makalisung ini mohon topangan doa untuk keluarga, anak-anak dan cucu-cucu ya. Oke, line telepon masih dibuka ya untuk sesi interaktif, begitupun dengan SMS, WhatsApp ataupun melalui kanal YouTube ya. Oke, baik Pak Pendeta, dari pembacaan perenungan firman Tuhan kita pagi ini Yohanes 8 ayat 14 mengatakan bahwa sekalipun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Ini kalau dilihat dari perenungan kita pagi ini, apa makna dan implikasi dari pernyataan ini terhadap pemahaman kita tentang kebenaran dan kesaksian, Pak Pendeta? Silakan. ya, Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Ya, Dia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan dunia. Hanya saja orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang menguasai tentang Taurat, mereka menyangkali itu. Padahal sudah tertulis sebelum kedatangan Yesus ke dalam dunia untuk menjadi manusia sudah dinubuatkan oleh para nabi. Dan itu ada dalam Taurat. Tapi mereka membantah dan pura-pura tidak tahu. Makanya Yesus mengatakan demikian. Kamu tidak tahu dari mana aku dan kemana aku pergi. Ya. Dan sebenarnya ini adalah bentuk kesaksian bahwa dia benar-benar menjadi terang bagi kehidupan kita di dalam dunia. Buktinya kita yang harus dihukum diberikan keselamatan oleh kehadirannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke. Jadi kalau seperti itu kita harus berani bersaksi untuk Harus berani, betul. Oke, baik Pak Pendeta, ada penelpon yang masuk pagi ini. Selamat pagi, Shalom. Selamat pagi, Shalom. Iya, selamat pagi. Pak Pendeta Alfred Sudaryono bersama Pak Bung Raiko, Michael. iya, Pak Rudi, Leilem. Betul. Iya, silakan Rudi Pak. Leilem ini. Iya, Sungguh bersyukur atas firman Tuhan yang sudah dibagikan kepada kami tentang bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan, Kang. iya betul. Ya, sungguh firman ini sangat menguatkan kami dan menjalani kehidupan ini, Kang. Iya. Pertanyaan saya, apa sebenarnya berani bersaksi kebenaran firman Tuhan? Padahal lain kali kami membuat begitu, ada saja orang-orang yang tidak mau menerima akan penyampaian ini. Kalau Pak Pendeta jelaskan kepada kami supaya apa yang menjadi kesaksian itu betul-betul mereka dapat maknai. Karena lain kali orang sampaikan kemana-mana dan bilang setelah lalu mana, setelah lalu bilang lalu apa? Iya. Bilang apa nama setelah lalu apa kata firman. Itu ya, saya minta Pak Pendeta kalau jelaskan supaya apa yang kami lakukan itu betul-betul dapat menyentuh hati dan pikiran mereka, kan?
Dan tolong doakan keluarga kami pendeta, keluarga Rain Tungkoyo, supaya betul-betul memberikan kekuatan kesehatan menjalani kehidupan rumah tangga. Keluarga apa Pak Raiko tadi? Raintung Keluarga Rain Tungkoyo. Koil, oke. Baik. Oke. Iya, Itu aja pendeta. iya, Terima baik. kasih, selamat pagi, shalom. Shalom, baik. Terima kasih, selamat pagi Pak Raiko alias Pak Rudi di Leilem ya. Ini selain mohon topangan doa untuk keluarga Raintung Koil, ini pertanyaannya ya berani bersaksi ya melalui firman Tuhan. Ini ada saja orang yang tidak mau menerima justru. Justru orang yang bersaksi dianggap kamu itu kalau orang Manado bilang dan rupa tuh betul-betul juga ini. Bagaimana ini Pak Pendeta? Ini memang seringkali sesuai, memang banyak ya kenyataan yang terjadi ya Pak Pendeta. Iya. Ya, Iya, bagaimana silakan. jadi kita harus lihat ya, orang-orang Yahudi, para ahli Taurat, orang Farisi, mereka itu menguasai jadi ahli Taurat itu menguasai tentang Taurat. Pas itu mereka menganggap kesaksian Yesus itu adalah sesuatu yang tidak benar. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kalau orang mengikuti Yesus mau bersaksi kemudian orang tidak percaya, orang tidak suka, ya kita back to Bible, kembali kepada Alkitab. Ya, ini jadi tantangan Bisa memang jadi ya. tolak gitu ya, apalagi kita pengikutnya. Jadi apakah Pak Rudi akan berhenti bersaksi? Tentunya tidak. Sekalipun orang lain menolak atau tidak menyetujui kesaksian kita, tapi kita harus terus bersaksi tentang kebenaran. Ya. Jangan pernah pudar. Kalau ditanya bagaimana supaya mereka percaya, kita tetap menyatakan kebenaran, karena soal percaya itu kembali kepada iman. Biar orang sebilang-bilang lagi ya, kepada orang yang mendengar, tapi kalau orang mengeraskan hati, mereka tidak menerima, ya apakah kita akan berhenti untuk jadi baik? Kan tidak. Tetap lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup. Urusan mereka mau menerima atau tidak, ya otomatis pasti mereka akan sadar dan Tuhan akan menyadarkan itu. Karena kalau orang berhenti berarti orang kalah ya. Kita menyerah, berarti kita tidak mampu meraih kemenangan. Ya, tapi Pak Pendeta dorang cuek, dorang acung, malah dorang bilang ngana rupa betul-betul jo, ngana rupa tuh suci-suci jo. Iya, kan? Kadang orang dengar begitu, Bu. Ya, orangnya tidak bisa mengatakan, ya apa yang Moni katakan itu adalah keliru. Ya, mungkin orang lihat latar belakang kehidupan kita yang dulu. Ya, sama seperti mereka melihat Yesus dari kemanusiaan. Ya, mereka lupa bahwa Dia Tuhan. Ya, orang juga bisa melihat dari kekurangan kita. Ya, pernah melakukan kesalahan. Tapi kan kehidupan kita sudah diubahkan Tuhan. Dan kalau sekarang kita jadi berkat untuk bersaksi, ya kadang orang tidak mampu melihat itu. Apakah kita akan berhenti? Tidak. Justru kita semakin giat untuk memberitakan tentang kebenaran. Karena upah kita adalah sorga yang mulia. Nanti orang suatu saat akan sadar, aduh, kalau kita bilang begini begitu pada dia, ternyata dari kesaksian itu betul. Dan justru dia yang tolong pak kita. Orang lain yang kita anggap suci, ya padahal ternyata ruci. Ya kita anggap luar biasa, kudus, ternyata kudis. Ya itu. Okay, ya baik. ini orang akan menilai dari proses yang kita lewati. Begitu, Bung. Luar biasa. Oke, kita ke penelpon lagi pagi ini ya. Oke, shalom, selamat pagi. Dengan siapa? Halo, shalom. Iya, selamat pagi anak muda. Bung Cliff dari Motoling. Dengan Ferdi Cliff. Iya. Selamat pagi Bapak Pendeta Alfred. Iya. Jalendo. Oke. Tentang apa ini berani bersaksi? Berani bersaksi tentang kebenaran. Iya, betul. Tapi kalau sekarang sebanyak yang berani Bapak Pendeta. Tapi berani bersaksi tentang ketidakbenaran. Bertolak belakangan dengan kebenaran. Karena mereka berani bersaksi walaupun tidak benar, yang penting mereka aman begitu. Kira-kira seperti apa ya yang akan mengkira sekarang yang penting orang aman, kita bersaksi walaupun tidak benar, yang penting kita sampaikan. Mencari aman lah begitu. Kira-kira bagaimana itu Bapak Pendeta? Sekarang kan banyak tren, yang penting kita
kita mau bapro. Istilah kok bapro Kang begitu Kang Bapak Pendeta. Hmm. Kita bapro ke dia supaya kita aman, kita dapat kita kaitkan dengan orang yang sekarang di dunia ini manusia. Orang manusia itu sama dengan yang penting kita dapat kursi, dapat jabatan, kita mau bapro pangan. Kira-kira bagaimana itu Bapak Pendeta? Mungkin itu Ya. Kang Bapak Pendeta. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Kasih. Iya. Oke. Bung Mike. Halo. Halo Bung Mike. Oke, sambil menunggu Bung Mike ya. Iya, baik. Oke. Terima kasih Bung Cliff ya tadi untuk responnya. Ini pertanyaan yang luar biasa Pak Pendeta. Ini memang yang terjadi sekarang ini bertolak belakang justru dengan apa yang menjadi tema kita. Ini berani bersaksi ketidakbenaran justru. Ya. Bagaimana Pak Pendeta? Yang penting aman katanya. Iya. Iya, silakan. Yang pertama adalah pasti karena ketakutan ya. Hmm. Bisa saja takut kehilangan jabatan, takut kehilangan posisi, kedudukan. Yang kedua adalah seperti yang Cliff katakan tadi, mencari aman. Ya. Karena kan kalau kita bersaksi tentang kebenaran ada resiko. Ya. Kata Yesus, kalau mengikut aku harus sangkal diri dan pikul salib. Ya bisa saja orang tidak mau pikul salib gitu. Jadi cari aman. Berpikir kalau kita mau bela ini kebenaran, bersaksi tentang kebenaran, bisa saja nanti kita dimusuhi atau tidak disukai. Dan yang ketiga adalah, kenapa orang berani bersaksi tentang ketidakbenaran? Ya, karena bisa saja karena dia dibayar untuk mendapatkan sesuatu, janji, iming-iming sesuatu. Sehingga dia bisa memutarbalikkan fakta. Dan itu kenyataan sekarang. Betul itu, Bung Cliff. Ya, ada orang berani bersaksi tentang kebenaran sekalipun dia tidak sadar efek dari kesaksiannya yang tidak benar itu ada efek dalam kehidupannya. Iya, betul. Dan ini akan dia terima, ya. Dia akan terima cepat atau lambat, Iya. pasti akan diterima. Iya, Jadi ada konsekuensinya ya. ada konsekuensinya, Bung Mai. Iya. Jadi jangan pikir kalau orang bikin sesuatu yang betul tidak ada konsekuensinya. Iya, Tetap betul. ada. Gitu. Oke, baik, kita ke penelpon lagi Pak Pendeta. Shalom, selamat pagi. Oke, baik, terputus ya. Kita ke WhatsApp tadi. Ya, ada komentar dari WhatsApp tadi. Ya, di 082195835080. Selamat pagi Bung Mike. Ya, terima kasih firman Tuhan yang sangat luar biasa pagi hari ini. Bisa menguatkan iman keluarga kami. Minta topangan doa buat keluarga kami Takala Dikang Matede, Takala Dikang Matede, terlebih khusus kakak kami Yustince Palingu dalam pemulihan kesehatan di Bitung ya, buat Bung Mike dan Pak Pendeta Alfred Daleno. Tuhan Yesus memberkati. Dari Aping di Langowan. Oke, baik, terima kasih ya buat Aping di Langowan. Ini mungkin yang terakhir ya Pak Pendeta. Iya, sekaligus diakhiri ya dengan kesimpulan perenungan firman Tuhan kita pagi ini. Ini bagaimana, mungkin ini banyak yang belum paham bagaimana kita meneladani keberanian Yesus dalam bersaksi tentang kebenaran ya, bahkan ketika menghadapi penolakan. Ya, mungkin sekaligus diakhiri dengan kesimpulan dan ditutup dengan doa Pak Pendeta. Iya, jadi kita harus kembali ke Alkitab ya. Iya, iya Pak Ketika Pendeta. Mohon Ya. maaf, ini ada dari kanal YouTube juga, dari ya, Evi Yuli Wungkana. Shalom, terima kasih firman Tuhan yang boleh menguatkan kami. Tolong doakan keluarga kami, Poluan Wungkana, suami, istri, anak dan cucu. Terima kasih, dari Noongan. Oke, silakan Pak Pendeta. Ya, baik. Jadi kita harus benar-benar memahami apa yang disampaikan dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kalau kita tidak berpatokan pada firman Tuhan sebagai dasar, ya, kita akan jatuh. Ya. Itu sama dengan kemarin ya, kalau tidak salah Mumai kita nonton TikTok ya. Ya. Itu Bapak ada khotbah begini. Jadi
karena dia tukang main judi, ya. Sampai dia pe anak dia kasih nama Yoker. Ya. Wow. Akhirnya tuh anak itu mati, ya. Hmm. Belum 1 bulan tuh anak meninggal katanya. Terus dia bilang, sekalipun ngoni pe Yoker itu ada ampa, mar kalau nya ada dasar mati ngoni. Jadi sederhana sih dia bilang. Iya. Sama dengan orang no Bung Mai, sekalipun orang punya segala sesuatu tapi kita tidak punya dasar pegangan iman yang kuat kepada Kristus. Nah, berarti itu orang tidak selamat gitu ya, karena keselamatan dianugerahkan olehnya dalam hidup. Jadi kebenaran harus terus disampaikan, kesaksian tentang Kristus harus terus kita sampaikan karena dia adalah kebenaran itu. Jangan takut menyaksikan tentang perbuatan tangan Tuhan yang besar, apapun pekerjaan kita, ya sama seperti Bung Mai katakan pagi hari ini, bahwa kita pun lewat Mutiara Pagi sudah bersaksi tentang kebenaran. Iya. Ini yang sementara kita lakukan sebagai orang beriman. Ini menjadi cita-cita dan pengharapan yang luar biasa di setiap perjalanan hidup orang percaya, bahwa kita harus bersaksi tentang kebenaran itu. Mari saudara kita akhiri dengan doa, kita berdoa. Kepadamu Tuhan kami angkat puji dan syukur, hormat dan kemuliaan. Kami berdoa supaya Tuhan menolong dan terus memberkati kami dalam tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Makasih buat firman-Mu, berkati terus Radio Republik Indonesia, pimpinan karyawan-karyawati bahkan para kru. Secara khusus hamba-Mu Bung Michael Cia yang bertugas diberkati pribadi dan keluarga, tapi juga kru lainnya yang bersama dengannya. Memberkati semua pendengar yang boleh berkomunikasi atau berinteraktif baik lewat telepon ataupun WhatsApp dan YouTube, diberkati oleh Tuhan. Memberkati Ibu Yola yang merindukan, mendoakan Bapak Yohanes dan adik Daniel yang jauh di Jakarta. Ibu Els di Makalisung, biar kiranya Tuhan juga berkati keluarganya. Bapak Rudi di Leilem, keluarga Rentung Koyok dalam berkat-Mu. Nyong Cliff di Motoling dalam berkat Tuhan, dan keluarga Poluan Wungkana serta keluarga daripada Justin dijama dan diberi kekuatan oleh Tuhan lewat apa yang disampaikan oleh Aping. Terima kasih ya Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu kekal selamanya. Siapapun yang mendengar kesaksian firman lewat Mutiara Pagi ada dalam berkat-Mu. Berkati terus Radio Republik Indonesia untuk terus jadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus dan menyerahkan pemerintah bangsa kami kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Baik. Terima kasih Pak Pendeta untuk pelayanan firman Tuhan pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk pendengar yang sudah merespon ya program kita pagi ini. Semoga boleh menjadi berkat untuk kita semua. Dan akhirnya saya Michael yang bertugas mengucapkan terima kasih sekali lagi. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita